perhatikan, ada langkah pertama, kita sambungkan kabel timbangan digital dengan stop. Sudah? Setelah itu kita tekan tombol power atau menghidupkan. Setelah kita tekan tombol power, kita netralkan di tekan tombol zero. Sudah? Untuk menetralkan. Jadi biasanya di sini itu masih ada debu. Jadi kalau kita tidak tekan ini, jadi media yang kita timbang itu tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan. Sudah? Setelah itu kita letakkan aluminium foil di atas timbangan, baru kita timbang. Jadi biasanya kita letakkan aluminium foil itu juga pasti ada beban di atas. Jadi tentu saja terhitung. Jadi kita tekan tambah ini tombol yang ini zero untuk menetralkan. Setelah itu baru kita timbang. Setelah kita timbang baru kita angkat media atau bahan yang kita sudah timbang. Kita tekan lagi tombol zero dan juga tekan tombol power untuk mematikan. Dan tinggal kita cabut kabel dari stop kontak. Sudah? Bisa pahami? Kalau begitu kita langsung melarutkan atau memanaskan media. Jadi kita langsung putar ke bagian kanan supaya menghidupkan kompor gasnya. Yang perlu diperhatikan menggunakan kompor gas itu dia cepat meledak ketika kita tidak memperhatikan atau tidak mengontrol. Jadi kita harus tetap mengontrol kompor gas. Sudah? Lanjut kita ke hot atau menghomogenkan media. Jadi di sini biasanya kita memanaskan semua media yang sudah kita takar. Lalu ada cara penggunaannya. Pertama kita sambungkan kabel dengan stop kontak. Setelah itu langsung kita setting suhu. Nah biasanya di sini tidak tertulis suhu berapa, tapi biasanya kita setting. Ada yang 120 derajat Celcius sampai 100 sampai 200 derajat Celcius. Nah di sini ini biasanya kita gunakan untuk magnetisir. Jadi ada seperti kapsul itu biasanya digunakan untuk menghomogenkan media. Jadi kita bisa setting magnetisir dan juga suhu. Setelah itu setelah panas, setelah selesai gunakan baru kita kasih nol kembali, baru kita cabut kabelnya. Sudah paham? Sudah. Jadi media kultur itu yang kita gunakan media MS. Jadi sudah disimpan di tempat rapi. Jadi kalau menggunakan langsung media untuk itu media MS. Di sini ada kulkas untuk menyimpan bahan-bahan yang sudah kita buat, contohnya media MS untuk penanaman atau pusat pengatur CVT, DAP, NAA, CVT. Lalu tadi sudah dijelaskan yang pusat pengatur. Kalau pusat pengatur untuk auxin dan sitokin itu sudah. Saat pengatur akar, pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas. Kalau pertumbuhan akar atau aksin itu biasanya digunakan untuk NaOH. Dia simpan di dalam ini. Kalau untuk BAT itu untuk sitokimia atau pertumbuhan tunas. Sudah? Sudah. Kita ke ruang desil ini ruang yang sangat steril. Jadi semua di dalam ruang ini sudah diatur atau sudah tetap steril. Jadi sebenarnya sebelum kita ke BSG itu kita harus sterilisasi media, alat dan bahan itu untuk ke desil. Jadi semua yang tadi kita sudah bungkus preparasi di ruang preparasi itu disteril di sini. Jadi alat-alat seperti cawan petri, gelas kimia, pokoknya itu semua disteril di sini. Nah di sini kita gunakan sterilisasi ini menggunakan autoclave. Jadi alat yang digunakan untuk mensterilisasi alat, media dan juga bahan itu dinamakan autoclave. Sudah? Saja penggunaan autoclave itu memiliki rangka kerja atau cara penggunaan. Yang pertama kita mengecek aquades di dalam autoclave. Nah untuk mengecek aquades terlebih dahulu kita angkat nampan di dalam. Nah di sini ini aquades ini. Nah yang perlu kita perhatikan itu aquades itu dia tidak boleh lebih dari kedudukan dari nampan ini. Jadi dia harus dibawa kedudukan itu supaya tidak ada air yang masuk ke dalam nampan. Sudah, setelah itu kita masukkan nampan ke dalam autoclave. Setelah kita masukkan, kita sejajarkan supaya dia kiri kanan itu tepat rata. Nah, di situ kita masukkan alat-alat media itu ke dalam sini. Nah, untuk alat dan media itu dia tidak boleh melebihi kapasitas dari autoclave. Jadi dia harus di bawah dari ini. Setelah
Setelah itu baru kita tutup. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa selang dari uap ini harus masuk ke dalam sini. Sudah? Setelah itu kita tutup, kita kancing dengan bautnya menggunakan klep. Tidak punya klep. Sudah? Bisa dipaham dulu. Setelah itu kita perhatikan bahwa katup ini, kalau katupnya ini dia masih tertutup, kita harus naikkan. Sudah? Setelah itu kita sambungkan kabel autoclave dengan stop kontak. Sudah? Setelah kita sambungkan, kita tekan tombol preheat. Sudah? Tekan tombol preheat dan kita menunggu sampai uap ini, katup ini mengeluarkan uap atau mendesis mengeluarkan uap. Jadi ada alarm untuk kita menutup klep. Setelah dia mengeluarkan uap, baru kita tutup klep katup ini. Sudah? Setelah kita tutup, kita matikan tombol preheat dan kita nyalakan tombol timer. Sudah? Setelah kita nyalakan tombol timer, kita setting timer menjadi 15 menit sampai 20 menit. Biasanya kami gunakan itu 20 menit saja. Dan juga dia punya tombol temperatur. Nah, di tombol temperatur itu kita setting sampai 120 derajat Celcius. 120 derajat Celcius itu dia punya suhu paling normal. Jadi kalau ketika dia lewat sampai 135 itu berarti alarm sudah harus matikan, karena bisa saja dia menyebabkan terbakar atau meledak. Jadi kita harus perhatikan. Nah, setelah itu kita setting habis. Jadi biasanya di sini kita setting sampai di yang ini 121 derajat. Kita tunggu dari 0 derajat naik sampai 121 derajat. Setelah itu nanti sampai 121 derajat kita tutup kembali menjadi 0, netralkan kembali, baru kita tekan tombol timer. Matikan tombol timer. Setelah itu baru dari 121 derajat dia akan turun menjadi 0 derajat. Nah, setelah 0 derajat baru kita buka penutup autoclave. Baru alat-alat bisa dikeluarkan. Sudah? Baru kita cabut kabel dari stop kontak. Sudah? Sudah. Kita langsung ke BSC, biosofistika kabinet. Biasanya ini alat itu digunakan untuk penanaman ekspor. Jadi yang tadi kita sudah buat media, sekarang kita mau tanam BSC, biosofistika kabinet. Jadi di dalam BSC itu, dalamnya itu sudah steril. Jadi tentu saja kita menggunakan BSC ini ada dia punya langkah kerja. Jadi yang pertama kita bersihkan dulu bagian permukaan, bagian dalam itu supaya tetap bersih. Jadi ekspor atau yang kita mau tanam itu dia tidak kontak. Jadi kalau kita mau menggunakan itu, kita sambungkan kabel BSC ini dengan stop kontak. Sudah? Setelah itu kita tekan tombol power. Sudah? Setelah tekan tombol power, kita UV. Nah, UV di sini biasanya kalau BSC jarang digunakan, harus UV dalam jangka waktu 60 menit atau 1 jam. Kalau biasanya sering digunakan berarti hanya 30 menit saja. Sudah? Setelah UV, biasanya lampu UV itu kalau dia sudah sampai waktunya itu dia akan mati dengan sendiri. Nah, di sini kalau sudah UV habis, langsung kita untuk penanaman atau inisiasi. Jadi kita langsung nyalakan, tekan lampu dan juga blower. Setelah itu baru kita melakukan penanaman ekspor. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan juga, ketika kita membuka pintu dari BSC harus memiliki batas di sini. Batasnya biasa di sini. Jadi kalau belum sampai akan ada alarm. Sudah? Jadi di dalam sini juga harus tetap steril. Jadi biasanya harus menggunakan alkohol, terus ada bunsen, biasanya kita gunakan di sini. Sudah paham? Nah, di sini juga ada ruang inkubasi, itu ada rak pintu. Jadi setelah kita penanaman, kita akan simpan hortikultur yang sudah kita tanam ekstra itu di sini. Jadi ini salah satu contoh yang sudah ditanam. Jadi ini juga dia tetap steril. Jadi biasanya kita bersihkan dulu menggunakan alkohol, baru kita simpan. Terus ada suhu di sini ini dia juga karena pertumbuhan tanaman itu juga berpengaruh pada suhu. Jadi suhu di sini biasanya kita gunakan 20 derajat Celcius menggunakan AC dan juga lampu. Tadi sudah dijelaskan lampu ini. Jadi pencahaya itu juga bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Sudah? Jadi biasanya untuk pengamatan juga dilakukan di ruangan ini.